Pernah kepikiran nggak sih, kalau cara terbaik buat kenal diri sendiri itu justru dengan ngeliatin orang lain? Nah, kali ini nih, kita bakal bedah satu buku yang keren banget. Buku ini tuh ibaratnya ngasih kita cermin raksasa, dan cerminnya itu, ya, dunia ini. Buat ngaca apa coba? Sesuatu yang paling fundamental buat sebuah bangsa, yaitu pendidikannya. Oke, kita mulai ya. Bayangin deh, ada satu momen sejarah yang, wah, dramatis banget. Dan momen inilah yang jadi fondasi dari semua ide di buku ini. Siap? Coba deh bayangin. Ada sebuah negara, baru aja hancur lebur gara-gara perang. Bener-bener rata sama tanah. Kalau nih, Anda jadi pemimpinnya, pertanyaan pertama yang kepikiran di kepala apa? Berapa sisa tentara kita? Atau mungkin, gimana kondisi ekonomi sekarang? Ternyata bukan itu jawabannya. Yang ditanyain sama Kaisar Jepang waktu negaranya hancur kena bom malah ini. Berapa banyak guru yang masih hidup? Aneh kan? Para prajuritnya pasti bingung banget. Tapi jawaban Kaisar itu dalam banget. Dia bilang, kalian para prajurit berjuang buat masa kini. Tapi guru, mereka itu berjuang buat masa depan. Wah gila sih, perspektifnya itu loh luar biasa. Nah, cerita yang keren tadi itu jadi pembuka dari buku yang mau kita bahas sekarang. Judulnya Internasionalisasi Pendidikan. Jadi, persis kayak si Kaisar Jepang tadi, buku ini juga ngajak kita buat refleksi. Tapi refleksi yang benar-benar dalam. Oke, dari cerita tadi kita sekarang masuk nih ke gagasan utamanya. Pertanyaannya kan simpel, gimana caranya sebuah bangsa bisa maju di panggung dunia? Nah, kata buku ini, jawabannya tuh dimulai dari satu hal, keberanian buat ngaca. Ini dia nih inti dari idenya. Menurut buku ini, sebuah negara itu nggak akan pernah maju kalau cuma ngeliat ke dalam doang. Kita harus berani nengok keluar, harus berani bandingin sistem pendidikan kita sama negara lain. Biar apa? Biar kita sadar posisi kita itu sebenarnya di mana sih? Pendekatan kayak gini tuh ada namanya loh, pendidikan komparatif. Tapi tujuannya itu bukan buat niru plek-ketiplek ya. Catat, tujuannya itu buat belajar. Buat ngerti, oh di negara lain apa sih yang berhasil, apa yang gagal, kenapa ya? Jadi ini tuh kayak alat diagnosis gitu buat ngecek kesehatan sistem pendidikan nasional kita. Tapi tunggu dulu, proses ngaca ini nggak segampang kedengerannya. Kenapa? Karena ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi ada peluang gede banget, tapi di sisi lain ada resiko yang nggak main-main. Jadi pedang ini punya dua sisi tajam. Sisi yang satu, itu peluang buat kita lari kencang ngejar kemajuan. Tapi sisi yang satunya lagi, itu resiko kita malah jadi kehilangan arah. Nah, emangnya apa aja sih untung ruginya? Oke, kita bedah ya dua sisinya. Keuntungannya jelas, kita bisa jadi lebih ngerti negara lain. Wawasan kita jadi lebih luas, plus bisa belajar dari plus minus mereka. Keren kan? Tapi resikonya ini yang bahaya banget. Bisa-bisa kita malah jadi minder, krisis identitas, atau yang paling parah, jadi ketergantungan. Kita cuma jadi pengekor, bukan penentu arah. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa ambil untungnya aja tanpa kena jebakan risikonya? Nah, buku ini ngasih satu prinsip yang kuat banget, yang sebenarnya dipinjam dari motonya Universitas Tokyo. Act locally, think globally. Bertindak lokal, berpikir global. Kedengarannya keren, tapi maksudnya apa sih? Dan ini poin kuncinya. Tujuannya itu bukan buat jiplak mentah-mentah sistem pendidikan di Finlandia atau Singapura. Bukan. Tapi yang kita pelajari itu prinsip dibaliknya. Kita ambil ilmunya, terus kita olah, kita sesuaikan buat nyelesain masalah lokal kita sendiri. Nah, ini cara belajar dari luar yang justru bikin identitas bangsa kita makin kuat, bukan malah luntur. Jadi, dari semua pembahasan tadi, apa sih pelajaran terbesarnya? Pesan apa yang sebenarnya pengen disampaikan buku ini buat kita semua sebagai satu bangsa? Intinya, buku ini tuh punya 3 tujuan utama. Pertama, buat ngebuka mata kita biar nggak jadi katak dalam tempurung. Biar wawasan kita luas. Kedua, buat mancing ide-ide baru, buat perbaikan, buat reformasi. Dan yang ketiga yang paling penting, yaitu tadi, buku ini berfungsi sebagai cermin. Cermin yang jujur buat kita ngaca bareng-bareng. Karena pada akhirnya, semua proses ngeliat keluar, ngebandingin sama yang lain, itu sebenarnya bukan tentang mereka, itu tentang kita. Ini adalah perjalanan buat lebih kenal sama diri kita sendiri, lebih dalam lagi. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda.
Setelah kita sama-sama bercermin lewat buku ini, menurut Anda apa satu hal aja yang paling penting dan paling mendesak buat kita perbaiki dari sistem pendidikan kita? Coba pikirin deh. Jawaban Anda bisa jadi awal dari sebuah perubahan besar. Dan kalau mau nemuin jawabannya lebih dalam lagi, ya kayaknya Anda emang harus baca buku ini deh.